Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, siswa Madrasah Aliyah, khususnya Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang, lebih khusus lagi pada program ilmu keagamaan kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga dari pelajaran kita Al-Quran Hadis, yaitu menghindari pergaulan bebas. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tanpa kontrol, tanpa arah, yang tidak mau mengikuti norma, tidak mengikuti adat, tidak mengikuti susila, dan tidak mengikuti aturan dan petunjuk agama. Itulah pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas biasanya adalah pergaulan yang hanya mengikuti hawa nafsu dan bisikan-bisikan setan. Nah, salah satu yang sangat mengkhawatirkan anak-anak remaja Indonesia, khususnya umat Islam, yang akan menghancurkan masa depannya, itu apabila mereka terjebak dengan pergaulan bebas ini. Banyak contoh pergaulan bebas di dalam masyarakat dari dulu sampai sekarang. Contoh yang paling dominan adalah perzinahan yang diawali dengan pacaran bebas, kemudian ugal-ugalan, membuat grup-grup yang nanti grup itu bisa melakukan kriminalitas, lalu minuman keras, alkohol, dan banyak lagi yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak, apalagi kadang orang tua, kadang-kadang keluarganya juga bisa hancur berantakan. Ada beberapa hal yang harus dihindari menurut agama. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah secara jelas mengatakan kepada kita umat Islam, wala taqrabuz zina, janganlah mengikuti perbuatan zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh manusia. La taqrabuz zina. Menarik dilihat ayat ini, zinahnya haram, tapi mendekatinya juga sudah diharamkan. Ayat ini tidak langsung mengatakan jangan kamu berzina, tidak. Jangan mendekati zina. Artinya perbuatan yang mengantarkan seseorang perbuatan zina itu juga diharamkan oleh agama. Apa biasanya yang mengantarkan orang perbuatan zina? Itulah dinamakan dengan pergaulan bebas, yang menganggap hubungan suami istri sebelum menikah hal yang biasa saja, pacaran yang tidak terkontrol, atau pacaran apapun sebenarnya dalam Islam tidak dibolehkan. Tidak ada istilah pacaran yang islami. Nah sekalian, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mengikuti perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya perbuatan zina itu kana fahisyah, adalah perbuatan keji yang tidak pantas dilakukan oleh umat Islam, tidak pantas dilakukan oleh orang beriman, dan tidak pantas dilakukan oleh manusia. Kenapa? Wasa'a sabila, itu adalah jalan yang sangat buruk. Umat manusia Islam terutama apabila ingin punya anak, ingin hidup bersama pasangan laki-laki dan perempuan, harus menempuh perbuatan, harus menempuh jenjang pernikahan. Ini adalah jalan yang benar. Tapi kalau hidup bersama tanpa pernikahan, ini dinamakan dengan sa'asabilah, jalan yang salah, jalan yang buruk. Ini adalah perbuatan binatang, ini perbuatan hewan. Kenapa Islam begitu sangat ketat dan melarang tegas untuk dari perbuatan zina? Coba perhatikan nak, perbuatan zina itu punya konsekuensi yang tidak hanya pada pelakunya. Kalau pelakunya jelas, pelaku zina itu kalau dia belum pernah menikah sebelum melakukan zina, maka dia akan dicambuk sebanyak 100 kali. Az-zani wa zaniyatu fajlidu kullu minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, masing-masing dicambuk, dipukul sebanyak 100 kali.
Kalau mereka pezina, pelaku zina itu sudah pernah menikah secara sah, maka mereka akan dirajam, badan mereka ditaruh dalam tanah sampai batas dada, kemudian dilempar siapapun orang Islam yang lewat sampai dia meninggal dunia. Itu pelaku zinanya. Tapi ada konsekuensi lainnya yang didapatkan oleh anaknya. Kalau gini, apabila ada seorang anak yang terlahir dari di luar pernikahan yang sah, 2 bulan hamil baru menikah, 3 bulan hamil baru menikah, 4 bulan, 5 bulan hamil baru menikah, maka anak yang lahir itu nanti dinamakan dengan anak di luar pernikahan. Ada beberapa konsekuensi yang didapatkan oleh anak, padahal sebenarnya dia tidak salah. Yang salah adalah orang tua pelaku zinanya. Apa itu? Yang pertama, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dibinkan kepada ayahnya, karena itu hanyalah ayah biologisnya. Dia hanya dibinkan kepada ibunya. Coba bayangkan nak, nanti di akhirat orang akan dipanggil dengan nama ayahnya masing-masing. Fa innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sungguhnya kamu nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan juga nama ayahmu. Anak yang lahir dari perbuatan zina tidak akan dipanggil dengan nama ayahnya, walaupun ayah biologisnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, anak lahir laki-laki atau perempuan tidak boleh mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya ini. Kenapa? Karena dia lahir dari perbuatan zina, tidak melalui pernikahan yang sah. Yang ketiga apa? Kalau lahir anak perempuan, maka anak perempuannya ini tidak boleh nanti dinikahkan ketika dia dewasa oleh ayahnya biologis ini. Karena ayahnya ini tidak diakui oleh Islam, ini hanyalah ayahnya biologis saja. Walaupun di akte kelahirannya, itu ayahnya ditulis. Karena bisa jadi dibohongi laporan-laporan di dunia, tapi laporan di Allah tidak akan pernah bisa dibohongi. Terus apa lagi? Masing-masing nanti, kalau dialah anak laki-laki yang pertama lahir, terus nanti dia punya anak perempuan, adik perempuan, ada adik perempuannya yang wanita perempuan, nah, maka nanti dia tidak bisa, yang laki-laki, anak laki-laki yang lahir dari perbuatan zina ini tidak bisa menikahkan adik kandungnya. Coba perhatikan nak, perbuatan zina sungguh sangat luar biasa jahatnya, segus konsekuensinya. Makanya wajar Islam melarang, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Anak-anak sekalian, saya berharap, saya bermohon, saya meminta, lanjutkan cita-cita kalian, semangat dalam belajar. Jangan kalian menghancurkan masa depan kalian dengan berpacaran bebas. Jangan didengar ucapan-ucapan yang menyesatkan. Zaman seperti sekarang jomblo, apa kata dunia? Ini adalah hadis rawahul setan. Ya, nah itu. Kemudian yang berikutnya, kita juga disuruh oleh agama ini untuk meninggalkan semua perbuatan yang sia-sia. Laghun wa la'bun, yang main-main, yang sia-sia, setiap hari di internet, main gap malam-malam, setiap hari nongkrong ke sini, bermotor ke sini, naik ke sini, kompoi ke mana-mana sampai malam-malam. Perbuatan ini tidak dibolehkan oleh agama karena termasuk kategori yang menghabiskan waktunya secara sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghindari semua perbuatan yang seperti ini. Ini salah satunya dalam surah Al-An'am ayat 170. Wazaril ladzina takhazu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Dan berpalinglah kamu, tinggalkanlah kamu dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main, sebagai sendah gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka menjadikan agama mereka hanya sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Anda, anak-anak sekalian, menonton Abu Janda. Saya nggak mau bilang dia ustaz karena dia bukan ustaz. Itu yang memainkan agama, ini yang dimaksud oleh ayat ini. Tinggalkan, dosa ditonton, dosa didebatkan, tidak usah direspon, biarkan saja dia gila sendiri kayak gitu. Nah, ini perbuatan sia-sia, ditinggalkan saja. Kemudian antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyya wala syafi'in in ta'dil kullu adlin la yu'khadhu minha.
Allah kemudian melanjutkan peringatkan mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing tidak dikerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri tidak akan ada baginya pelindung dan tidak akan ada pemberi syafaat bagi mereka. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan, niscaya Allah tidak akan terima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan oleh kekafiran mereka waktu di dunia. Ini nak, tinggalkan semua perbuatan yang sia-sia. Apalagi kalau orang yang mempermainkan agama, menjadikan agama sebagai sendah gurau. Hati-hati yang senang dengan stand up komedi, jangan dibawa ayat Al-Quran, jangan dibawa pesan-pesan agama, karena Allah sangat melarangnya. Tinggalkan perbuatan yang sia-sia, tinggalkan pergaulan bebas, tinggalkan ugal-ugalan, tinggalkan semua perbuatan yang akan merusak masa depan. Ingat, masa depan kalian ditentukan oleh sekarang remaja. Remajahnya rajin, merajanya gigi, memiliki banyak bekal, maka insya Allah nanti pada masa tuanya akan bahagia dan insya Allah meninggalnya akan masuk surga. Tapi kalau masa remaja ugal-ugalan, perzinahan, perjudian, malah perampokan, narkoba, maka alamat masa tuanya juga akan sia-sia, dan ketika meninggal neraka sudah menunggunya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian khususnya kita semua umat Islam bisa menjauhi perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tercela ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.